Manuver politik Surya Paloh atau SP melalui Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 ini merupakan manuver politik yang terlalu dini. Terlebih ketika Nasdem mendeklarasikan Anies tanpa diikuti oleh parpol lainnya. Ini tak lebih hanya sebagai taktik SP yang mau menunjukkan kepada parpol-parpol lainnya bahwa Anies merupakan kader Nasdem yang selama ini bertakiah yang bisa dimaknai menyamarkan ataupun menyembunyikan identitasnya. Manuver politik SP ini hanyalah usaha dari SP untuk menaikkan posisi tawar Nasdem di pentas politik nasional, agar Nasdem dapat menjadi pelopor dan juga mendominasi parpol-parpol lainnya yang ingin bergabung dengannya, yang sama-sama sepakat mau mengusung Anies sebagai Capres 2024. Lalu, apakah taktik SP ini akan sukses nantinya? Mari kita telah bersama. Pertama, syarat minimal parpol untuk dapat mengajukan capres atau cawapres haruslah memiliki 115 kursi DPR RI. Sedangkan Nasdem sendiri saat ini hanya punya 59 kursi. Ini artinya, jika Nasdem pada akhirnya hanya maju sendirian mengajukan Anies sebagai capres 2024 tidaklah sah. Nasdem baru sah mengajukan capres jika didukung oleh parpol lainnya yang jika jumlah kursinya digabung dengan Nasdem bisa memenuhi syarat minimal sahnya parpol mengajukan capres atau cawapres. PKS yang memiliki 50 kursi dan Partai Demokrat yang punya 54 kursi ini dapat saja bergabung dengan Nasdem. Masalahnya, maukah Nasdem memenuhi syarat-syarat khusus yang akan diajukan oleh PKS dan Partai Demokrat? Percayalah, PKS dan Partai Demokrat itu dari dulu sangat terkenal sebagai partai yang sok merasa besar dan hebat. Oleh karenanya, PKS dan Partai Demokrat akan mengajukan syarat khusus dan berat yang akan menjadikan sang bandar yaitu SP malah tekor. Nah, jika syarat yang diajukan oleh PKS dan Partai Demokrat hanya banyaknya jumlah menteri bila koalisinya menang, itu mungkin tidak akan terlalu bermasalah bagi SP. Namun jika Partai Demokrat mengajukan syarat AHY sebagai capres yang harus diusungnya dan Anies digeser jadi cawapresnya, bagaimana? Akan membuat ruwet pikiran SP kan? Inilah kemustahilan pertama bagi Anies sebagai Capres 2024. Ingat, SBY tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum dapat mengantarkan anak kesayangannya jadi presiden. Itu jadi yang pertama. Nah, sekarang kedua, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi capres di Indonesia diperlukan modal setidaknya 70 hingga 100 triliun rupiah. Sedangkan kita semua tahu, hanya segelintir orang terkaya di Indonesia yang memiliki uang sebanyak itu. Kalau toh ada bandar yang mempunyai uang 70 sampai 100 triliun rupiah, mungkinkah mereka mau mempertaruhkan semua uangnya untuk Anies? Mustahil kan? Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri mayoritas capres di Indonesia akan selalu memerlukan dukungan dana asing dan yang rasional untuk itu adalah kekuatan negara. Ya, negara asing maksudnya. Lalu, negara asing mana yang mau atau bersedia memodali Anies untuk jadi capres? Amerika. Bullshit. Rilis data dari Departemen Keuangan Amerika Serikat di tengah tren inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat menunjukkan kalau hutang nasional Amerika Serikat saat ini melejit ke rekor tertingginya, yakni 31,1 miliar dolar Amerika atau setara 472,4 ribu triliun rupiah. Amerika saat ini benar-benar sedang terguncang, dilanda badai krisis yang sangat dahsyat. Hingga di kota-kota besar di sana banyak rakyatnya yang jatuh miskin, kelaparan, dan tidur di emperan-emperan pertokoan. Selain itu, Amerika saat ini juga terus-menerus dilanda kerusuhan dan penjarahan di berbagai kota.
Mungkinkah negara yang nyaris ambruk seperti ini masih bersedia memodali Anies untuk nyapres yang tidak terjamin untuk menang? Inilah kemustahilan kedua nyapresnya Anies. Ketiga, track record politik Anies di panggung politik lokal dalam hal ini DKI Jakarta maupun nasional yang gemar ngibul dan gemar membentur-benturkan umat beragama sudah diketahui secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Di mata umat non-muslim, Anies tak ubahnya monster penghisap darah kerukunan antar umat yang mengerikan. Sedangkan di mata kaum muslimin yang melek politik, Anies tak ubahnya lintah darat yang menghisap darah perekonomian rakyat. Banyak kasus dana APBD DKI Jakarta yang terkuras untuk hal-hal yang berbau korupsi dengan dalih kelebihan bayar, dalih menaikkan pamor Jakarta di dunia internasional, dan lain sebagainya. Semua ini tentu tercatat dengan rapi di pikiran banyak orang. Maka parpol selain Nasdem yang mau mengusung Anies sebagai Capres 2024 akan mikir 1000 kali karena khawatir ditinggalkan oleh calon pemilih rasionalnya. Inilah kemustahilan ketiga bagi Anies untuk nyapres apalagi menang di Pilpres 2024. Kemudian, keempat, apabila Ganjar Pranowo maju sebagai capres yang diusung oleh PDIP bersama partai-partai koalisinya dan Prabowo maju sebagai capres yang diusung oleh Gerindra dan partai-partai koalisinya, maka kekuatan politik Anies tinggal setengah. Bahkan bisa jadi amburadul. Kekuatan Ganjar Pranowo akan solid, utuh. Sedangkan kekuatan Prabowo dan Anies akan berantakan. Kalau sudah begini, parpol mana yang masih mau bersedia mencapreskan Anies? Jangankan bisa lolos dan menang sebagai capres 2024, Anies tidak dilempar asbak oleh Prabowo saja dia sudah beruntung. Karena akibat ulah Anies ini, koalisi penantang poros Ganjar akan jadi tambah berantakan. Inilah kemustahilan keempat pencapresan Anies untuk Pilpres 2024. Maka segera lupakanlah Anies untuk jadi capres 2024. Kalau masih ada yang mau membantah, perlukah saya menjelaskan lagi soal kemungkinan Anies terjerat kasus korupsi yang kasusnya sedang didalami oleh KPK agar bantahan itu tak lagi memiliki kekuatan argumentasi logisnya. SP mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024 hanyalah bersifat sementara. Setelah SP nantinya bertemu dengan Megawati pada detik-detik akhir menjelang penutupan pendaftaran pengajuan Capres 2024 ke KPU, SP akan membatalkan pencalonan Anies dan beralih mendukung Capres yang akan diajukan oleh Megawati. Kalau tidak bersedia melakukan itu, maka SP akan kehilangan imperium bisnisnya. Inilah hukum pertarungan politik di negara yang beranjak menuju kapitalis religius.